Oke, kita lihat nih ya. Keluaran 11 ayat 3. Nih ya. Oke, Keluaran 11 ayat 3. Nah, posisi gadol di situ ini ya, Mose gadol. Nah, lihat dong contohnya kemarin itu. Kok kalian bisa buatnya atributif? Bingung ya. Nih ya. Oke, kalau atributif, lihat dia ada apa? Ada definite, gender, number-nya. Biasanya ada definite artikelnya. Ya. H is, H of. Nah, berarti the good man. Ya, atau is of good man ini nggak ada definitnya. Jadi kalau kata bendanya nggak ada definite, nah, maka kata sifatnya juga nggak ada. Ya. Nah, kalau dia predikatif, H is the man, ya, H is of. Kata bendanya ada definite artikelnya H, tapi kata sifatnya nggak ada. Oke. Nah, misalnya gini, Mose gadol. Mose gadol. Lalu kan di sini ada H is ya kan? Ya kan? H is the man. Laki-laki itu maksudnya Musa gadol. H is gadol. The man Moses gadol meot. Artinya was very great. Ini kan? The man Moses was very great. H is gadol. Kan sama kayak seperti ini. H is of. Iya kan? Nah, maka H is of itu the man is good. Bandingkan dengan ini. H is heart of. Nah, ini berarti predikatif, atributif. Ada dua-dua, ada definitnya di sini. Benar nggak? Tapi kalau cuma salah satu, H is, di sini nggak ada definite artikelnya, maka ini posisinya predikatif. Maka terjemahannya, the man was very great. Bukan the great man. Ya, bukan the great man, tapi the man was great. Sama kayak gini. The good man itu atributif. Kalau predikatifnya jadi gini, the man is good. Ya, ini the good man. Nah, lalu kalau predikatifnya jadi the man is good. Oke, lihat perbedaannya kan? Di mana nih? Di definitnya ada H, ada H. Nah, kalau predikatif H-nya cuma di subjeknya ya, di the man-nya. Good-nya nggak ada. Nah, sini kan nggak ada kan? Gadol, nggak ada definitnya kan? Kalau kita parsing, adjektif maskulin singular. Gitu. Ya. Kasih tahu tuh si siapa Sarah disuruh join. Ya. Mbak nanti nggak ngerti apa-apa. Ada punya WA-nya. WA suruh ikut. Ngapain dia di sana?
Nah, ini H is gadol. Ya. Nah, nanti kita akan pelajari kayak gini. Misalnya nah, nanti di chapter 9 ya, kita akan pelajari suffix akhir dan akhirannya. Sehingga kok kadang-kadang misalnya kata of ini, kamu lihat misalnya Misraim di sini ya. Lalu ada kata mana ya di sini? Oh, ini nggak ada contohnya ya. Nah, nanti kita mau lihat chapter 9 ini. Pronominal suffix ya. Tapi kembali tadi ke ini, yang tadi kata ganti, ya ini tolong kalian pelajari, ingat lagi tentang kata sifat ini, ya. Nah, misalnya di sini the man was great. Di sini udah paham belum nih? H is Mose Gadol, ya. Nah, kalau Septuagintanya diterjemahkan di sini ho anthropos Moses megas egenetik. Ya, bahwa lelaki Musa menjadi sangat besar atau sangat terpandang, ya, menjadi besar in the land of di tanah Mesir. Nah, kamu lihat di sini ada kata apa lagi nih ya, yang kita udah pernah pelajari. Misalnya Ha'am, ya, itu ada definisi artikel, maka diterjemahkan the people, ya kan, the people. Nah, is hagadol, ini kata sifatnya udah ya. Oke, ayat yang kedua Pak. Mazmur 5 ayat 3. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Coba baca Ibraninya. Oke, betul. Terus El Gadol Yehova Umelek Gadol lagi, ya kan? Lalu Al Elohim. Oke, sekali lagi. Kalau RSI terjemah for the Lord is a great God, but a great King above all gods. Ya, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Coba baca Septuagintanya. Hoti Epi Pantastus Theus. Bukan Theos. Theos itu jadi subjek nanti. Theos ini akusatifnya, ya. Oke. Nah, kalau saya tanya misalnya ki di situ artinya apa? Ki ini. For, ya kan? Ki El Gadol Yehovah. L itu artinya apa? God. Ya.
Lalu gadol, great. Jadi kalau El Gadol artinya apa? El Gadol. Bukan Al Gadot ya. Jadi Wonder Woman. El Gadol maksudnya apa? Iya, Allah yang besar. RSV terjemahannya apa? A great God. Jadi kalian saya lihat rata-rata terjemahnya udah pada salah ini. Mesti diajarin ulang lagi ya. Jadi bikin berapa kolom? 4 ya. Oke. Ini Ibraninya. Ini RSV-nya. Nah, ini perbagian gitu loh. Ya. Nah, misalnya tadi ini apa di sini? El Gadol. Apa RSV-nya? Oh. Ya kan? Nah, di sini sintaksnya. Sintaksnya berarti di sini apa? Adjective. Adjective apa? Oh, oke. Sintaks parsing dulu ya. Setelah parsing terus jelasin. Adjective apa? Atribut. Nah, di sini penjelasan. Oke. Penjelasannya apa? Penjelasannya apa? Hah? Apa? Berarti kata sifatnya itu menjelaskan langsung kata L-nya. Ya kan? Nah, tuliskan di situ. Kata sifatnya apa di situ? Gadol. Menjelaskan kata L. Gitu. Ya. Kayak di Yunani gitu. Ini kan L. Kata bendanya kan? Noun maskulin singular. Lalu gadol adjektifnya, benar nggak? Nah, adjektif. Sintaksnya apa tuh? Atributif. Maka di situ diterjemahkan great God. Atributif kan? Nah, kalian bikin apa? Predikatif. Mosong. Atributif. Terus penjelasannya? Iya, gadol menjelaskan kata L. Nah, gitu. Ya. Maka di situ diterjemahkan Allah yang besar. Oke, Yehova baru di sini the Lord ya. Maka Yehova Gadol El Gadol, Ki El Gadol Yehova. Di situ diterjemahkan sebab Allah, sebab Tuhan adalah a great God, Allah yang besar. Oke, next. Gadol ada lagi kan? Sorry. Umelek itu diterjemahkan apa? Umelek Gadol, sorry. Umelek Gadol. Di situ terjemahkan apa? And a great king. Nggak ada the-nya. Ya, nggak ada definite artikel soalnya. Perhatikan itu. Nggak ada definite artikelnya kan? Nah, maka RSI lebih pas terjemah a great king. And a great king. Nah, ketemu lagi kan kata sifat? Adjective, maskulin, singular. Nah, gadol itu sintaksnya apa? Penjelasannya apa?
Predikat atau atributif? Predikat. Kalau predikat berarti diterjemahkannya gimana? And a king is great, ya kan? Bukan. Atribut. Ini kan sama-sama nggak ada definite, benar nggak? Jadi terjemahannya jadi kayak gini nih. Good man atau a good man ini is tough, sama-sama nggak ada definite-nya, ya kan? Nah kalau ini sama-sama nggak ada definite-nya, gadol sama melek, melek gadol. Melek gadol itu ya artinya a great king. Di sini maksudnya partik apa? Verb conjunction-nya. Jadi artinya dan raja besar, raja agung, ya kan? Melek gadol, berarti gadolnya di sini adjektif apa? Atributif. Oke? Lalu al-kal artinya above all, Elohim, God. Jadi, raja yang besar melampaui atau mengatasi segala ilah atau Allah. Ya, paham? Oke. Itu kata sifat. Ada yang mau tanyakan nggak di sini? Nah, jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan dibandingkan dengan redaksinya, terutama sifatnya ini, ya, nanti penjelasannya. Oke, lalu ayat mana lagi? Yesaya 62. 66. 22. Oke. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Oke, coba baca. Ki Kaaser, terus Hasamaim, Hahadasim, oke. Haaret, oke. Haadasa, Ser, Ani, ya ketemu lagi kata Ani tadi belajar apa itu? Pronoun, berarti subjek, aku, ya kan? Oke, terus Ose, apa? Iya, Omedim, oke. Lalu Lepana, ya, Neem Yova, Ken, Yamo, Dar Akem. Lalu apa? Nah, jangan bahasa lidah ya kayaknya. Oke, sekali lagi deh. Oke. Ya.
Iya, itu ya. She may came. Pak baca ininya atau gintanya. Hon onoma humor artinya your name ya. Alright. Coba misalnya di situ diterjemahkan apa? For ya kan? Atau karena, sebab ya. Lalu di situ ada kaaser. Nah, kan tadi kita kemarin kita belajar ada preposisi, lalu diikuti oleh relative particle atau relative pronoun. Nah, di situ ketemu tuh. Ya. I artinya sama seperti atau as. Aser. Yang. Nah, gitu ya. Seperti yang. Oke. Hasamaim heavens, ya kan? The heavens. Tapi ada kata tuh hahadasim. The new. Berarti RSI terjemahkannya apa? Hasamaim hahadasim. The new heavens. Ya kan? Benar nggak? Nah, kalau saya tanya, hadasim itu kan kata sifat. Jadi, kata sifatnya apa di situ? Atributif atau predikatif? Sama-sama punya definite, berarti predikatif atau atributif? Atributif. Terjemahannya udah ada new heavens, bukan the heavens are new, ya kan? Kok on banget sih kali ini? Nih ya, the good man dengan the man is good. The good man ini apa? Atributif atau the new heavens. The heavens are new. Nah, ini baru predikatif. Ya. Jadi sama-sama kalau dia punya definite, ini H, ini juga H, maka atributif. Benar nggak? Jadi kalian buat apa di situ? Atributif. Oke. Hasamaim, hahadasim. Kalau saya tanya, diterjemahkan apa? The new heavens. Atau di sini langit yang baru. Oke. Lalu haaretz, hahadasim lagi. Hahadasa. Sama kan? Cuma terjemahan di sini a new earth dan bumi yang baru. Jadi hahadasa itu adjektifnya kan? Adjektif apa? Atributif. Nah, jelaskan. Hahadasa di situ menjelaskan kata haaretz atau the earth, bumi ya. Nah, lalu ada kata aser. Kita ada pelajari tadi aser itu artinya apa? Yang. Nah, yang itu menjelaskan kata apa? Menggantikan kata benda apa? Kata aser di situ artinya which. Kalau RSI terjemahannya apa? Which. LAI yang. Nah, itu harus tahu dah. Karena tadi udah dipelajari. Ini contohnya ini. Aser. Kalau Yunaninya di situ kamu lihat a, benar nggak? Atau os di sini. H atau hos. Which.
ya kan? Ibraninya aser. Nah, aser di sini kata ganti relatif. Nah, kalau di Bible istilahnya partikel relatif. Ini harusnya pronominal relatif. Maksudnya aser ini, yang ini maksudnya menggantikan kata langit dan bumi itu. Langit dan bumi, iya. Oke, yang lalu ada kata ani. Ani di sini personal pronoun, ya kan? Orang pertama tunggal. Diterjemahkan apa? Aku. Maka which I, yang aku, atau di sini yang ku. Ya kan? Baru kata kerjanya menjadikan, yaitu di sini ose. Ya. Ose. Yang karena ini nanti kita belajar tentang ini ya. Apa namanya, istilah-istilah kayak ada kal, lalu ada di situ nival dan sebagainya. Nanti di pelajaran berikutnya. Yang kujadikan, lalu di sini ada ometi, ya kan? Oke, lalu lipane itu artinya apa? Before me. Nah, ini yang nanti kita mau pelajari minggu depan. Kamu lihat ada namanya, sebenarnya kita mau pelajari pronominal suffix, kata ganti, tapi dalam Ibrani ditaruh di belakang, suffix akhirannya. Nah, ada suffix orang pertama ini, berarti itu the object. Me. Before me. Me-nya itu apa? Objek dari I. Bingung ya? Hah? Bingung? Bingung? Saya juga bingung. Sama-sama bingung ya? Karena kalau saya duduk dari malas begini. Ya kalau Zoom itu gimana ya nulis-nulisnya kan pakai. Karena di sini ada I, ini kan kata ganti kayak tadi ya, ani, berarti itu tadi apa? First person singular, ya kan? Nih, jadi tapi sebagai sub. Nah, kalau di sini bahasa Inggrisnya me. Nah, ini juga sama, first person singular, tapi object. Oke. Nah, kalau di Ibrani, me-nya ini dalam bentuk suffix. Artinya suffix itu kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ada akhiran. Suffix itu artinya akhiran. Nah, misalnya nih, lipane. Lipane itu nih, li itu preposisi, ya. Pane ini artinya apa ya? Wajah gitu loh. Terus di belakangnya ada lipana, jadinya ada suffix, lihat ya, first person, benar kan? Singular, suffix first person singular. Jadi kalau di sini dia me-nya itu kalau di Ibrani jadi first suffix, ada suffixnya, first person singular. Nah, ini jadi objek. Jadi kamu lihat di pane itu kan artinya wajah. Tapi kalau di sini diterjemahkan ku, di hadapanku atau di wajahku. Kok ada kata ku-nya, ada objeknya, ada me-nya nih. Before me. Nah, ini karena ada yang disebut sebagai suffix
first person singular. Objek dari I. Ya. Kalau bahasa Yunani gampang, mu. Nih, mu itu jadi apa? Genitif. Ya. Nah, enopion, mu artinya aku. Oke. Nah, itu nanti kita pelajari pronominal suffiksnya di pane. Nah, ini di pelajaran chapter 9. Pronominal suffix, nah ini yang objektif ini objek. Ya, jadi pronounnya posesif dan objek di Ibrani ditaruh di suffix di akhirannya. Akhirannya itu berarti di akhiran kata ini. Misalnya di panah. Nah ini kan kalau kita parsing, li itu preposisi, panah itu artinya wajah, noun, plural, ya. Lalu ditambah dengan suffix. Ada konstruk suffix first person singular. Gitu. Jadi sudah melekat di kata bendanya, di akhirannya. Ya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada VM Yehovah. Ya. Says the Lord. Ya kan? Can Ya'amot. Oke, nah ini artinya shall apa nih? Shall your descendants ya, kem, descendant artinya keturunan, ya. Lalu remain di sini ya, atau stand, kem. Your name, ya kan? Jadi akankah keturunanmu dan namamu di sini Ya'amot, bertahan atau tetap tinggal. Oke. Nah, yang kita udah pelajari di sini, ingat lagi tadi aser, ya, artikel relatif, lalu tadi kata sifatnya, misalnya hahadasa, hahadasin, ya. Nah, tadi memang ada tambahan tentang suffix, ini kita pelajari minggu depan. Lalu apalagi tadi? Itu ya, kata sifatnya jangan lupa. Oke, soal berikutnya, Bang. Dua derajatnya? Ayat 11. Oke, di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut. Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Ayo kita baca. Apa ini? Faika Teru Sam, ya, terus Hal Bamot Kagoim Aser Glah Yehova apa? Mebenehem Faya Asu. Oke, Debarim terus oke, et Yehovah. Oke, Ibrani, Yunaninya.
Iya. Parognisai ton kurion. Provoking the Lord to anger, ya. Now, satu-satu kita terjemahin. Faika apa nih? Faika terusam, faika terusam. Artinya di situ apa? And ada there, lalu ada third person masculine plural, berarti they burn atau make sacrifice, ya kan? Dan mereka, dan di sana mereka membakar, gitu ya. Bekal apa ini? Bamot. Saya ini udah lebih apa? Bamot. Oke, diterjemahkan apa? RSV-nya on all the high place. Artinya di atas segala bukti, di tempat yang tinggi gitu maksudnya ya. Oke, lalu apa ini? Kagoim. Nah, diterjemahkan apa? Goim itu artinya bangsa ya. As the nations. Artinya seperti bangsa-bangsa. Ya kan? LAI terjemahan gitu kan? Seperti bangsa-bangsa. Nah, ada kata aser ini. Aser itu menggantikan kata apa di situ? Bangsa-bangsa, ya kan? Seperti bangsa-bangsa yang. Nah, maka LAI pakai yang kan? Karena ada aser. Oke? Aser, lalu lah. Whom, LAI pakai whom. Whom? Jehovah, Haglah, Jehovah. Whom the Lord carry. Haglah, Haglah itu artinya carry, ya, atau angkut bawa gitu ya. Yang telah diangkut Tuhan gitu ya. Lalu apa nih? Mipenehem. Artinya apa? Min itu artinya away, kan? Lalu pane lagi wajah di hadapan. Berarti carried away. Nah, di situ ada konstruk suffix, ada suffixnya kan? Person maskulin plural. Berarti them. Namanya third person maskulin plural. Nah, kalau orang pertama kan me tadi. Kalau orang ketiga namanya apa? Them. Nah, jadi dari they jadi them. Ya kan? Kalau she jadi apa? He. Ini harus tahu ya. She jadi her. Ya. Kalau they jadi apa? Them. Kalau we, us. Ya. Kalau you. Nah, ini kan pelajaran anak SMP, SD malah. Ya. Coba tanya pelajaran Filipe itu belajar seperti I, you, we, they, he, she, it, them, me, us, ya. Tapi ya kita kadang-kadang udah lupa. Dan ini dipelajari lagi di sini. Ya, tadi ini ya, before away before them. Nah, them-nya di situ. Them-nya itu tadi ada suffix third person maskulin. Fai asu and they
and they did ya di sini ya, atau and they make membuat apa nih? Apa nih? Vegarim. Vegarim ini apa? Kata-kata. Berarti di sini provoke ya, apa namanya? Memprovokasi. Nah, kalau LAI menerjemahkan, kalau RSI menerjemahkan apa? Provoking. Ya. Raim, hal-hal jahat. Jadi memprovokasi hal-hal yang jahat atau melakukan hal-hal yang jahat. Lalu di sini lehakeim. Nah, di sini membuat lehakeim itu at Yehova, membuat Allah itu marah atau membuat sakit hati Tuhan. Oke, nah di sini Vedarim Ra'a. Jadi di sini memprovokasi hal-hal yang jahat. Jadi mereka itu mengeluarkan kata-kata yang jahat sehingga membuat sakit hati Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Nah, tadi kalau kita bahas kata sifatnya di mana? Di situ. Kata sifatnya mana? Kata sifatnya di mana? Raim. Mana tadi raimnya? Ini. Menjelaskan kata apa? Ini kata-kata yang jahat. Vegarim. Ya kan? Vedarim. Apa ini? Kedarim. Raim. Nah, atributif atau predikatif dafar itu artinya kata-kata, terus ditambah raim, melakukan kata-kata yang jahat atau memprovokasi hal-hal yang jahat. Sama-sama ada ini enggak? Definite artikel enggak? Enggak ada. Berarti apa posisinya? Atributif. Jadi maka diterjemahkan di sini weak things. Ya, atau weak words, kata-kata yang jahat. Ya. Benar? Nah, ini atributif. Benar. Nur Santi. Kamu bikinnya apa dong? Predikatif. Iya kan sama-sama nggak ada. Berarti kalau misalnya salah satu dari kata benda yang ada itu udah itu baru. Iya, devarim ya ini kan devarim raim kan, benar nggak? Devarim raim, devarim itu kan kata-kata sama ya. Ini perhatikan nih, devarim raim. Nah, devarim itu kan noun maskulin plural. Artinya speech, kata-kata. Lalu raimnya apa? Maskulin plural, adjective. Ya kan? Nah, devarim raim, kata-kata yang jahat. Maka itu atributif. Nah, makanya di sini RSI terjemahkannya weak things. Harusnya lebih tepat apa? Weak words, kata-kata yang jahat. Kata-kata yang jahat itu ya provokasi. Provoke. Nah, maka di sini ada terjemahan tambahkannya provoking. Maksudnya provoking itu tadi itu mengeluarkan kata-kata yang jahat. Itu artinya provoking, memprovokasi. Okay, so the adjective is attributive to
Jadi kalau saya tanya, Raim di sini menjelaskan kata apa? Devarim atau dafar ya kan, kata-kata. Ini loh. Ini ya. Ini kan kata sifatnya ini. Ini kata bendanya. Nah, ini menjelaskan kata bendanya, itu namanya apa? Atributif gitu ya. Atributif ini kenapa? Karena sama-sama tidak punya definite artikel gitu. Ya, nggak ada di sini. Paham nggak? Ini ya. Ada yang mau tanyakan? Oke, kalau enggak, ayat berikutnya apa? Oke. 18:21 ya. Tapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Nah, coba baca nih. Oh, 31. Ini angin ini gimana nih? Menyesatkan. Kamu salah bikin ayatnya. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaulilah hatimu dan rohmu, mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel. Oke, coba baca. Haseliku, lalu mealikem, kal. Oke, aser lagi, terus. Oke. Bam, basu, lakem, lef, apa? Hadas, verwa, adasa, lehma, velama ya. Terus Bet Israel. Okay. Hasliku artinya di sini cast away atau membuang ya. Buang. Me'alekem from you, ya kan? Nah, di sini ada you-nya ini. Suffix second person. Biar objeknya itu bentuk suffix. Buanglah daripadamu, berarti you. Ya, cast away from you. Nah, itu dia. Paham ya? Kal. Ya, lalu pis'ekem artinya apa? Kal itu artinya all. Ya kan? Mis'ekem, the transgression, semua kesalahan atau segala durhaka. Nah, lalu ada kata aser di situ. Berarti menggantikan kata apa? Durhaka tadi atau transgression. RSV terjemahannya apa? Which. LAI yang. Ya. Yunaninya apa? Has atau host di sini. Oke. Buanglah segala kedurhakaanmu yang, nah lalu di sini dikatakan pesaetem, yang apa itu? You have commit, yang kamu perbuat. Lalu bam itu artinya apa? Preposisi. Lalu ada suffix orang ketiga tunggal, berarti orang ketiga tunggal maskulin itu apa? Apa?
him, ya kan? Which you have committed against him. Ini kok me ya? Oke, yang kamu perbuat terhadap dia. Dia itu maksudnya Allah, ya. Nah, di sini diganti jadi me. Oke, lalu fa'asu itu di sini terjemahkan apa? And get, ya. And then lakem. Nah, ini di situ diterjemahkan apa? And get yourself, lakem. Suffix second person. Second person maskulin, berarti tadi apa itu? You, ya. Oke. And get yourself. Lalu left itu artinya hati, ya. Hadas. Nah, ini adjective lagi. Left hadas artinya apa di situ? Left hadas diterjemahkan apa? New heart. Ya, new heart berarti kata sifatnya apa ini? Atributif atau predikatif? Atributif. Karena sama-sama nggak punya definisi artikel. Nah, di sini new heart, left hadas atau hati baru. Kalau tadi terjemahkan perbarui hatimu. Maksudnya di sini lebih tepat hati baru, ya. Perua hadasah. Nah, dan roh baru, and a new spirit. Nah, kata hadasah ini atributif predikatif. Nah, perua hadasah. Perua hadasah. Hadasahnya ada definisi artikel nggak? Nggak ada. Ruanya nggak ada juga. Jadi kalau sama-sama nggak ada apa namanya? Atributif. Oke, velamah why and why, ya kan? Mah itu loh, tadi kita udah pelajari kan? Mah itu artinya apa? What. Nah, kalau di sini diterjemahkan why, ya. And why hatemutu, why will you die, ya kan? Bet itu artinya rumah, Israel, Bet Israel. Oke, Bet Israel, ya, house of Israel, hai kaum Israel. Nah, gitu. Ini ya, jadi kamu perhatikan ini sama-sama nggak ada definisi artikel left hadas dengan ruah hadasha, ini sama-sama tidak punya definisi artikel, maka posisi adjektifnya adalah atributif, menjelaskan kata ruah, ya, dan kata left. Left itu hati, ruah itu roh. Nah, kalau bahasa Yunani-nya kan kardian kainen, pneuma kainon, ya kan? Kardian kainen, kardia itu artinya hati, kainen itu baru, hati baru. Pneuma kainon artinya roh baru. Alright, ada lagi? Oke, nanti tolong dikumpulin ya di classroom-nya. Oke, coba kerjakan ya beberapa soal ini tentang pronomina. Jadi nanti jelasin, mau saya kalau ketemu pronomina subjek jelasin ini I berarti sebagai subjek dari kata kerja apa. Lalu kalau ada aser tadi ada kata pronomina yang lain, itu dijelasin ya.
Keluaran 11 ayat 3. Lalu Mazmur 95 ayat 3. 95 ayat 3. Keluaran 11 ayat 3, Mazmur 95 ayat 3. Lalu ya, Hakim-Hakim 4 ayat 14. Hakim-Hakim 4 ayat 14. Kalian deteksi aja yang pronominalnya aja ya. Yosua 9 ayat 16. Yosua 9 ayat 16. Kejadian 28 ayat 13. Oke, 5 soal ya. Kejadian 28 ayat 13. Berapa soal? 5 kan? Oke. Ada yang pertama Keluaran 11 ayat 3. Lalu Mazmur 95 ayat 3. Lalu apa? Hakim-Hakim 4 ayat 14. Yosua 9 ayat 16. Kejadian 28 ayat 13. Nah, pelajari lagi yang pronominalnya.